Halo, selamat sore semuanya. Kita kembali lagi di Nyalon, Nyantai ala Pebalon. Ya, bersama Gaby dan Rafael, kakak adik di belakang Balon Bar Jogja. Nah, wih. Jadi kita mungkin pengen ngobrol-ngobrol nih. Balon Bar Jogja kan presence-nya di sosial media kuat dan brandingnya juga menarik, dan ini kita juga ada di kantor slash workshop barunya loh dari Balon Bar, dimana sebenarnya tadi kalau kita sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya itu Balon Bar itu baru sekitar 2,5 tahun loh umurnya. Jadi ya ada yang bisa, jadi tergantung dari sudut pandang ya, lumayan lama juga, tapi ya bisa dibilang juga Nggak masih yang cukup lama-lama, singkat iya, gitu. nggak lama-lama banget. Ceritain dong kira-kira apa tuh kenapa idenya kalian pertama-tama untuk bikin Balon Bar, kenapa usaha di balon gitu? Sebenarnya sih pas pertama tuh kita juga masih bingung ya, kayak bingung kita kayak mau main cari-cari di industri apa. Terus habis itu kayak sempat kepikiran makanan juga, habis itu kayak kepikiran ya pokoknya beberapa hal lah, nggak cuma balon, tapi balon tuh kayak kita kebetulan si Rafael nih kakak kelasnya Elis Baluni juga, jadi kayak sempat ada omongan juga gitu, maksudnya kayak dia kan ngelihatnya bener-bener dari yang pas Dari awal banget, Dari masih awal banget. kuliah gitu. Terus kayak aku juga sempat jadi customernya Baluni gitu. Terus kayak waktu masih kuliah ya udah mungkin kayak bisnis coba-coba gitu kan. Awal-awal ya udah kita lakuin juga, kita sering belilah beberapa kali. Terus habis itu kayak terus udah kerja, kita kayak udah kerja waktu itu udah habis lulus, terus kayak wow, Baluni sekarang udah gede legit ya. Langsung nanjak ya. Iya, kayak kita jadi pegawai, dia udah jadi bos besar. Terus kayak wow, ini sangat menjanjikan gitu. Kayak maksudnya kayak jadi baru notice juga kalau misalnya sebenarnya balon tuh sebenarnya salah satu industri yang mungkin orang nggak kepikiran gitu sebenarnya. Iya. pertamanya gitu tuh. Terus habis itu kebetulan kayak kan zaman sekarang tuh masih yang kayak baby shower, bridal shower, dan kayak harus cantik-cantik gitu kan. Terus teman aku ada yang mau ngadain bridal shower waktu itu. Terus kayak kepikiran kayak mau dekor balon-balon nih, tapi di mana ya, gimana nyarinya gitu-gitu. Pas banget kan. Emas nih. Dan itu tuh kita lagi nyari-nyari bener-bener belum kepikiran balon gitu. Terus kayak apa coba aja ya, kayak nggak ada kerjaan kan, maksudnya kayak masih bingung gitu. Yaudah boleh nggak kalau misalnya kayak aku aja yang coba dekorin, tapi kayak nggak usah berharap yang aneh-aneh ya, maksudnya nih ya udah santai gitu kan. Boleh ya udah, itu kan langsung kalang kabut tuh, langsung pikirannya langsung aduh gimana kayak gitu. Terus ya udah akhirnya bikin gitu, terus udah langsung bikin Instagram, terus pas yang lagi itu langsung tag follow yang pas yang lagi acara itu, jadinya tiba-tiba langsung aja jadi ada bisnisnya gitu. At least ada portofolio dulu gitu loh. Betul, Karena betul. kayak kita nggak akan mulai juga kalau misalnya nggak didesak sama keadaan gitu sebenarnya. Benar. Iya, jadi Tapi berarti ini sekitar 2019 ya? Iya, 2019. Nah, tadi kan mulai katanya sekitar Agustus 2019. Sebenarnya sih Juli sih itu acaranya, tapi terus karena itu kan Juli akhir dan kayak masih coba-coba banget, terus seriusnya ya Agustus. Nah, itu posisinya kalian tuh tadi Rafael sempat bilang kerja kantoran. Jadi sempat kerja kantoran gitu. Iya, kan kita dulu sama-sama kuliah di Jakarta. Terus habis itu sempat sama-sama kerja dulu. Habis itu emang kita ada belajar bahasa ke China. Nah, habis pulang itu Habis pulang kan nganggur. Habis pulang karena dari sekolah juga ya. Iya, karena dari sekolah kan kayak maksudnya kalau misalnya emang kayak mau apply kerja kan juga emang harus cari kerja dulu kan. Nah, terus kayak kalau kita bikin bisnis ya kayak mumpung sama-sama lagi nganggur berdua gitu. Soalnya kalau misalnya enggak kan, misalnya akunya lagi kerja, dianya kayak nganggur, dia bikin bisnis sendiri gitu. Tapi kayak akunya mungkin masih mau kerja kan. Kalau misalnya kayak kita lagi sama-sama nganggur, ya udah apa bikin bareng kayak gitu. Terus jadi tapi sebenarnya awalnya bukan rencana memang mau gue pengen
barengan nih, kita barengan yuk, maksudnya kita bikin sesuatu yuk gitu. Udah ada rencana sih Ya sebenarnya rencananya tuh pas awal kayak ya udah kita balik nih ke Indo kan, ke Jogja. Terus kita bikin bisnis yuk 1 tahun, tapi yang bisa ditinggal nih. Nanti kita balik lagi ke Jakarta, kita kerja lagi. Gitu cuma kayak pengen awalnya kayak gitu tuh. Awalnya mau kayak gitu terus kok bisnisnya di bidang jasa kan ya. Jadinya kayak agak susah ditinggal gitu. Ya udah deh. Tapi nggak nyesel kan? Kalian kakak adik nih, tantangannya apa? Jadi pertama-tama tuh tantangannya apa dan gimana cara bagi tugasnya? Pertama tuh tantangannya ya kan namanya juga kakak adik, habis itu di rumah lagi. Jadi kan kayak santai banget gitu loh. Nggak ada yang kayak misalnya kita bikin ya udah nih minggu depan kita harus bikin ini. Tapi kan kayak kita slow banget ya. Jadinya kayak nggak maju, maksudnya kurang disiplin gitu loh. Terus kayak jadinya kalau misalnya kayak ini aja yuk pergi makan, ya udahlah. Gitu. Kayak tiba-tiba lupa gitu kan. Ya udahlah, nanti aja lah, besok-besok lah kita mikirinnya gitu. Kita makan dulu aja gitu, kuliner atau kayak jalan-jalan kayak gitu. Jadi ya itu pertamanya susahnya kayak gitu, males-malesan. Terus tuh jujur yang pas awal-awal banget itu kan kayak orderan bisa dihitung ya. Kayak bahkan kayak masih apalah 1 bulan nih orderan tanggal 2, tanggal 9, tanggal 7 kayak gitu tuh masih apal. Apal nama kliennya, warna balonnya, tulisannya, namanya di mana. Kita kadang-kadang awal-awal masih nganterin sendiri soalnya. Iya pastilah ya, pasti kan mau nggak mau ya. Iya, kita masih kayak gitu banget. Terus habis itu jadinya ya kayak ya itu kayak agak susah majunya, malas. Terus kadang kalau misalnya cepet lah ya Val kita bikin kayak gitu, jadi 20 menit lah gitu ya. Yaudah. Kita sok-sokan gitu loh. Iya, dimundur-mundurin gitu Kita kayak. sok-sokan, jadi misalnya ya udah nanti deh siang habis makan siang kita kerjain, terus habis makan siang kan agak mager gitu. Ya udah sore deh bisa lah. Terus ya udah habis makan malam. Terus habis itu pas udah lagi kerja kok berantakan ya. Jadinya kita kayak beresin gitu-gitu. Selesainya jam 3 gitu ya. Iya, jadi benar-benar parah. yang awal kita berdua doang itu jam kerjanya parah banget. Bisa baru mulai itu jam 8 malam ya guys. Jadi selesainya jam 11-12 tuh biasa aja. Kecuali kalau misalnya emang benar-benar kerjanya banyak banget, jam 2 tuh benar-benar kayak kita udah kayak aduh capek banget ya. Padahal kerjanya jam 8 baru mulai. Kan semua orang tuh kalau misalnya kayak ngeliat kita, ya ampun gila kalian terus ya. Soalnya postingnya malam-malam gitu Iya. ya. Padahal kita kita tuh maksudnya tuh ngerjainnya habis makan malam gitu loh, kesannya kayak udah sibuk banget gitu kan. Iya, cuman Tapi nggak apa-apa, good branding sebenarnya. Bener nggak? Bener dong. Jam 12 masih sibuk kerja. Ya. Nah terus kalau kayak bagi tugasnya, Gaby sama Rafael, Gaby lebih kemana? Rafael lebih kemana? Kalau sekarang sih kayak aku lebih ke operasional, habis itu ke tapi kayak garis besarnya aku dekorasi nih. Rafael kayak balon gift. Pokoknya kalau misalnya ada lagi ribet dekor, aku yang in charge dekor, Rafael kayak balon giftnya. Tapi kalau misalnya yang kayak sehari-hari nggak yang lagi sibuk banget gimana tuh, aku biasa ngurusin konten, habis itu keuangan, ya sama produksi juga. Kalau Rafael juga produksi tapi lebih ke bagian desain gitu-gitu sih. Yang kayak desain sama purchasing, kayak beli barang-barang itu tuh ya aku malas banget tuh ngeliat nge-scroll dia, pokoknya yang kayak jelimetin kayak gitu. Kayak gitu sekarang. Terus sempet ada problem nggak sih dan gimana cara kalian? Pasti ada lah ya. Iya. Pasti ada lah, cuma ya pas awal-awal tuh pokoknya yang pas awal-awal sampai nentuin kita gajian aja kan itu masih kayak gimana ya, kayak ini uang bareng nih. Bener. Kayak untung bersama. Cuma kalau aku sih bener-bener kayak nggak Val kita puterin lagi ya kayak gitu. Terus kan dia bete ya kayak aduh kayaknya kerjaannya udah banyak, udah orderannya banyak, kok nggak gajian ya. Kayak gitu kan. Iya bener. Padahal tuh aku juga maksudnya tahu ya kan itu ya intinya kan sebenarnya kayak uang kita juga, tapi kan kayak ya nggak mau lah, jangan kita beli lemari deh, kita beli apa mesin Cameo, kita beli apa dulu yang kayak gitu. Ya tapi sampai akhirnya kayak kita memutuskan untuk kayak udah mulai gajian itu juga kan kayak pasti ya kita ngobrolnya nggak yang kayak cuma semalam gitu kan. Kita kan jadi kayak emang berbulan diskusi, bisa nggak kita kayak maksudnya kayak udah mulai bulan ini nih, maksudnya nggak akan mundur kan, maksudnya kalau misalnya udah mulai ya berarti kan kayak akan seterusnya udah harus komit, udah siap gitu, maksudnya kayak
kita bisa nggak ya mau apa, ya udah mundur juga sih, kayak yaudah bulan depan aja, terus kayak tanggalnya ditentuinnya kayak tanggal berapa, kadang-kadang juga masih ganti-ganti, intinya betul, kayak masih menyesuaikan lah, tetap fleksibel juga, soalnya kayak kalau dari ya pelajaran pas di kampus emang sebenarnya nggak boleh kalau misalnya kayak udah bisnis gitu, kayak emang kerja sosial kamu kalau misalnya bikin bisnis gitu, soalnya jadi kayak nggak sehat kan, maksudnya kayak kita kayak menjalanin kok kayak nggak dapet apa-apa gitu. Benar. Jadi ya bisa jadi discouragement juga gitu iya. Dan dari awal tuh kayak aku nggak mau kan, misalnya kayak ini kan uang bisnisnya tuh kayak kita pakai pribadi tuh kan dari awal emang udah nggak mau, emang udah kepisah banget tuh. Tapi tuh jujur karena aku nggak ada background apa sih kayak hitung akuntansi itu nggak ada, terus dia kayak nyebelin gitu lah, dia kayak dia kalau misalnya aku nanya gimana sih, kalau misalnya aku nanya bukannya itu jadi ini gimana nih, ini kalau misalnya ini kita masuknya aset atau kan kayak banyak banget istilahnya kayak aset berjalan lah, aset tetap, aset tapi yang aku juga nggak jago, terus dia kalau ditanya kayak aduh bukan itu, tapi aku lupa namanya kayak, terus jadi kayak ya udahlah itu aja ya namanya, kayak pokoknya yang kayak gitulah, pokoknya agak pusing tuh bagian keuangan, soalnya sempet kayak itu 6 bulan pertama tuh, pokoknya Desember tuh aku ingat banget tuh, kayak sampai kita tuh nggak tahu omset kita berapa kok. Oke. Kita kayak lagi sibuk banget, habis itu sampai waktu itu tuh sadarnya pas papaku tanya, jadi gimana sih emang udah sibuk banget tiap hari kayak Balon Bar omsetnya berapa? Berapa ya? Bener-bener nggak tahu, maksudnya kayak ngeliat rekening koran pun kan kayak pusing ada yang kayak iya maksudnya masih ada yang kadang kecampur uang pribadi lah, misalnya kayak kita belum ada pembukuannya sama sekali, itu bingung banget kan, jadinya kayak nggak tahu berapa gitu. Terus kayak walaupun profit marginnya gede, tapi kan costnya kan tetap aja ada yang kayak kita misalnya beli lemari itu masuknya cost apa ya, terus misalnya yang kayak kita beliin untuk kayak dekorasi, apalagi dekorasi sama balon gift kan sebenarnya beda ya keuangannya. Betul. Kalau kayak dekorasi tuh kayak bisa dijadiin aset, kalau balon gift kan sebenarnya udah langsung untung dari kayak ya maksudnya marginnya udah langsung ada gitu kan, kayak gitu tuh aku bingung banget. Tapi ya jujur ya itu hebat sih karena beneran maksudnya kalian tuh udah sangat sedetail itu gitu, kayaknya di ada 5 belum sedetail itu deh. Tapi kita juga nggak detail kok. Maksudnya kayaknya abis ini kita mesti cari contek-contekan deh. Maksudnya gimana cara ngelakuinnya di intinya gitu sih. Jadi tapi itu hebat sih. Dan yang saya dengar ini kan kembali lagi ke keuangan nih. Mereka ini punya orang keuangan sendiri gitu. Jadi ya maksudnya nggak sosokan lah, maksudnya itu sesuatu hal yang penting sih, karena kan apalagi kakak adik dan ya supaya jelas aja semuanya gitu kan, dan lagi ownernya nggak cuma satu nih, ownernya ada 2 nih gitu. Kalau owner satu mungkin kadang-kadang ya gitu, 11-12 ya gitu ya maksudnya. Bener. Nah, tapi kan ini atau suami istri gitu kan mungkin beda, tapi ini kakak adik biar gimana tetap beda gitu. Keren. Boleh ceritain sedikit gak sejarahnya kenapa memutuskan, gila ini keren banget kan, lihat guys, keren banget guys, ini sih niat banget, dan tapi ya mungkin penting juga waktu apa ya, kalau misalnya sebelum kita kirim barang tinggal taruh di sini foto udah cakep, bener gak sih gitu ya kan, pasti udah cakep gitu. Itu tuh, dan dari sisi Balon Bar ini kita tahu di mereka ini di perumahan gitu, jadi mereka itu betul-betul 100% pemasarannya dari Instagram gitu, online. Dan bukan ada orang walk-in yang memang posisinya di jalan besar, di jalan raya gitu kan. Jadi cerita dong dulu awalnya seperti apa workshopnya dan kenapa kalian memutuskan untuk pindah ke sini dan dirombak indah ini, pindah gitu, pas orang denger Balon Bar pindah, dikirain tuh pindah kemana? Di rumah guys. Nggak, temanku tanya, ini lagi mau pindahin kantor, sih mau pindahin kemana? Dari lantai atas ke lantai bawah. Dari lantai 2 ke lantai 1. Iya. Gimana Pel? Ya sebenarnya sih pertamanya mungkin kayak kan waktu itu kita udah hire beberapa karyawan, terus emang kayak jadi workshop yang dulu kita punya itu di lantai 2 dan kayak emang harus lewat tangga ya ruang keluarga lah ya, sebenarnya ruang keluarga mengganggu gitu, area keluarga gitu. Dan kayak
sebenarnya waktu kayak satu karyawan masih nggak apa-apa ya, cuman kalau misalnya kayak udah 2 sampai 3 karyawan kayak kadang-kadang kayak orang tua kita siapa dia masuk hari ini kayak udah selama gitu bayangan gitu. Takutnya kan kayak ya kaget gitu atau kayak maksudnya ya takut juga kan kalau misalnya kayak masuk ke daerah apa keluarga pribadi gitu, terus jadinya kayak ya masukannya dari orang tua juga sih, apa kayak pindah ya ke daerah yang kayak ini kan Selasa masih ya ada. bukan di dalam rumah kita lah, tapi kayak maksudnya ya samping luar gitu. Terus kayak oh ya bisa juga sih, jadinya kayak kita kepikiran nanti akses buat karyawan juga lebih gampang. Kita juga kayak maksudnya ya masih enak lah hubungannya sama keluarga karena kayak emang ya udah yang di dalam keluarga, kalau misalnya yang di sini emang pekerjaan kayak gitu. Betul. Terus gimana tuh mulai pindah-pindahnya? Terus ya pas yang udah kayak gitu langsung kayak ya udah beneran kalau misalnya beneran mau ya udah nih langsung kayak kita bikin nih kayak gitu-gitu. Terus kan kalau misalnya kayak papa kita kan maunya satset banget nih. Fungsional. Kalau kita kan estetik gitu. Pastilah ya. Lah jualnya barang indah gitu kan. Terus pas yang kayak ini itu gimana nih? Ini udah maksudnya udah dibikinin kayak indoor begini nih, setengah indoor gitu kan kayak enggak, bentar harus pakai desain, harus kayak kita harus lihat dulu gimana desainnya, terus ribet banget deh pokoknya. Ya udah abis itu langsung kayak cari-cari inspirasi lah dari Pinterest, dari mana gitu-gitu, ya abis itu ya baru deh mulai proses desain segala macem. Ya ini aja lama banget, ini terakhir banget ini. Ya, ini desain sendiri nih? Enggak ada teman kita juga, cuman tadinya ini jadi kita udah jalan kayak gini mungkin setengah tahun ya? Iya, 6 bulanan. Tahun ini masih kosong, putih masih ini. putih. Oh putih. gitu. Karena kayak karena nggak bisa menentukan antara desain dan budget. Kayak maunya bagus tapi nggak mau mahal pokoknya kayak gitu kan. Betul. Tapi kan kadang-kadang tapi kalau nggak dikerjain sekarang nanggung nanti berantakan lagi gitu kan. Kan. Iya. Kalau misalnya udah kayak ada lama baru ditaruh gitu. Cuman ya udahlah akhirnya. Kayak ini baru kayak 3 bulan ya maksimal. Iya, baru kok. Tapi ini serem banget sih dan sesuai brand banget. Minta dilihat ya. Bener. Minta banget dilihat. Cakep. Oke, nah berarti tadi lagi sempat Rafael juga sempat mention kalau tim kan. Nah itu dulu pertama kali tim yang di hire itu kewalahan di bidang apanya sih, fungsinya apa gitu, dan karyawan pertama itu di hire kapan tuh, pada saat Balon Bar berumur berapa tuh? Pokoknya tuh pas pertama tuh kalau nggak salah kita produksi, tapi kayak produksi tuh yang kayak bisa bantuin aku dekor juga, maksudnya kayak jadi kayak dia bisa dua-duanya. Itu tuh kapan ya Vel ya, kamu ingat nggak ya? Kayaknya belum nyampe setahun deh. Belum nyampe setahun, kalau nggak salah kayak 9 bulan apa 8 bulan gitu, aku lupa. Itu pertama produksi, terus habis itu kedua kita stok barang. Stok barang. Jadi sebenarnya kayak orangnya kita lebih kayak bukanya kayak part time gitu loh. Nggak yang kayak full time, soalnya kita juga nggak butuh dia datang setiap hari juga nggak apa-apa. Yang penting kayak kamu catetin aja stoknya, kalau pas kamu lagi datang misalnya seminggu 3 kali, kamu catetin aja yang harus dicatat dan kayak kasih laporan ke kita, nggak harus yang. Tapi ya ujung-ujungnya bantu-bantuin juga sih, maksudnya bantu-bantuin produksi, bantu beres-beres segala macam gitu. Terus itu kan yang kedua, habis itu yang ketiga tuh keuangan. Itu yang karena mulai soalnya udah pusing, udah nggak ngerti. Habis itu keuangan. Tapi jujur orang yang keuangannya itu juga oke banget, sampai kayak semacam pas awal-awal kita jadiin kayak bantuin manajerin, kayak dia bisa produksi, dia bisa keuangan, ya kan, maksudnya keuangan udah buka-bukaan. Itu sih ini banget ya, itu maksudnya berkah banget. Iya. Berkah banget tuh. Itu oke banget lah keuangan. Habis itu bantuin kalau kita pergi itu dia bantuin yang kayak ngurus-ngurusin pesanan, udah pasti semuanya oke. Terus ya pokoknya itu oke banget lah sih itu. Terus habis itu siapa ya? Admin. Habis itu baru admin. Soalnya selama ini kayak masih ya kita ganti-gantian gitu kan, kayak kita punya HP sendiri, jadi kayak kita ya udah kadang-kadang kamu yang pegang, habis itu kadang-kadang aku. Tapi itu 1 nomor atau 2 nomor? 1 nomor. Oh, 1 nomor. Ada yang HP Balon Bar gitu. Oke. Terus tadinya tuh emang kan kenapa nggak admin aja pas pertama, soalnya kan supaya. Tapi sebenarnya tuh yang dari awal tuh aku lumayan suka kerjaan admin. Maksudnya kayak
ada rewardnya juga ya, Iya, karena kayak kita seneng bisa kayak ketemu soalnya kan langsung ke customer, dia kan ketemu lah gitu. istilahnya kayak kalau misalnya kita melayaninya dengan bener-bener kayak ini bisa loh kak, kayak gini kayak maksudnya kita kasihin insight kita juga yang kayak kita pengen dia coba gitu loh, maksudnya kan kita pas awal masih kayak duh pengen nih warna ini tapi nggak ada yang beli nih, bener, ya kayak gitu loh, bisa diarahin banget tuh kayak gitu buat bikin portofolio kita bagus. Jadi aku tuh admin tuh susah banget sebenarnya ngelepasnya, kerjaan admin tuh susah banget. Terus ya udah akhirnya aduh kayaknya nggak bisa nih, ya udah harus ada admin, akhirnya admin, habis itu baru apa ya, konten terakhir, konten creator. Tapi boleh nanya nggak? Mungkin ini yang soalnya kita sebelum ini kan udah keliling-keliling nih. Kalau dari sisi produksi lumayan umum, dari sisi admin lumayan umum gitu. Maksudnya teman-teman yang lain ya, seniman balon nih. Tapi yang ada yang ngurus bener-bener keuangan itu baru pertama kali nih saya dengar di sini gitu. Siap di balon. Bener. Biasanya ownernya lumayan kompeten buat kayak bikin laporan sendiri ya kan. Kalau kita enggak juga lah. Maksudnya terus terang nih sharing aja, saya sama Melisa juga dari sisi orang dua-duanya kuliahnya engineering, nggak bakal ngerti soal keuangan. Jadi boleh nanya nggak sama kalian berdua nih, ada apa ya? Kenapa gitu? Maksudnya ada kejadian apakah yang tanpa mungkin nggak usah terlalu spesifik sih, tapi yang wah kita benar-benar harus punya nih keuangan gitu. Mungkin itu ya dari orang tua juga sih. Iya, Cuma ditanya omsetnya berapa? Nggak bisa jawab. Kayak iya kita ngapain ya selama ini kita nggak ngerti dapetnya berapa. Ya mungkin kayak gitu sih. Simpelnya kayak mau diotak-atik kok ternyata susah juga gitu. Ya pokoknya tuh sebelum nyewa orang tuh aku tuh sempat kerjain sendiri. Maksudnya kayak ya udah oke nih aku belajar accounting, terus kayak coba-coba kayak ngelihat apa sih kayak YouTube gimana, terus kayak katanya ada aplikasi-aplikasi gitu-gitu kan. Terus kayak dari teman-temannya si Rafael juga kayak ada kok ini yang kayak maksudnya template yang udah kayak tinggal masukin aja, tapi kayak emang tetap harus diedit sesuai bisnis kebutuhan sendiri gitu ya. Terus pas aku udah coba nih, udah maksudnya udah lumayan kayak ya datanya rapi segala macam, ada untung, profit, omset kotor gitu-gitu kan. Terus kok aku nggak percaya sama angka. Apa kelihatannya terlalu besar kayak, atau? Kayak maksudnya kayaknya salah deh. Kayaknya pasti ada yang salah deh, tapi aku nggak tahu nih gimana ya salahnya kayak. Dan ngeceknya ditanya dia lagi. Oh udah bener beli banget kan. Ya maksudnya aku percaya aja ya udahlah. Dia tidak peduli gitu loh masalah keuangan kayak. Ya udahlah itu udah bener udah kayak gitu mulu dia. Terus aku akhirnya bilang kayak, Vel kayaknya nggak bisa deh, stres deh kayaknya aku ini aja deh kita daripada kayak kita bikin laporan yang kayak nggak percaya angkanya juga. Kita juga nggak bisa bilang itu benar gitu kan. Maksudnya tanpa ada ahlinya gitu kayak ya udahlah kita pakai orang aja gitu. Berarti konsiderasinya lebih juga ke arah karena kalian pengen benar-benar tahu transparansi dari sisi omset, profit dan sebagainya, karena mungkin apakah itu ada hubungannya dengan misalnya wah gue mesti ngambil gaji berapa nih gitu misalnya kan mungkin ada gitu juga sama karyawan perlu berapa nih gitu yang bisa kita overheadnya gitu-gitu. Iya mungkin itu, tapi tuh kita tuh udah mikirin keuangan sebelum kayak mau ngegaji orang. Sebelum mau menggaji kita, soalnya kayak udah pusing sendiri dan terus pengeluaran tiap bulan tuh kan untuk kayak sesuatu yang kita puterin lagi nih. Betul. Jadinya tuh kayak bingung, ini tuh asetnya dimasukin aset apa ya, yang kayak aset yang harus dibagi 12 tau gak sih, yang kayak apalah nilai penurunan, yang ada penurunan gitu. Nilai ya. Atau kayak aset yang kayak, ya banyak banget lah pusing, apalagi itu tuh yang kayak table setting sama dekorasi itu kan membingungkan banget ya untuk kayak kayak table setting tuh kayak misalnya kita beli lilin 30 pieces kayak harganya berapa, 1 juta apa berapa, itu gimana ya, 1 jutanya itu harusnya pengeluarannya dibagi 12 kah? Atau kayak 1 jutanya harusnya kayak ya udah untuk bulan itu cash flow-nya lebih sedikit daripada bulan depan gitu loh. Nah yang kayak gitu yang bingung. Karena sebenarnya kita sebenarnya ada 3 bisnis ya, maksudnya kalau dibilang kayak ada balloon gift, ada dekorasi, dan table setting itu di awal-awal kita juga lumayan aktif. Jadi kayak, dan pertama kan kita mikir ya udah printing aja, cuman kan nggak bisa dong kalau misalnya kayak table dekornya itu kelihatan bagus karena asetnya yang bagus juga. Jadi kayak kita mulai beli aset yang kayak lumayan bagus lah untuk dilihat, tapi kan emang
ini harganya segini nih, tapi kan kayak nggak apa-apa, ini kan investasi, maksudnya ini kan kayak aset yang bisa dipakai lagi gitu. Betul. Nah tapi kan kayak kalau misalnya sekalinya keluar di bulan itu akan membebani di bulan itu banget dong. Bener, Terus kayak ya bener. kita kayak jadi oh gimana sih ini kan maksudnya kok bulan ini jadi kayak profitnya kecil, padahal kan ini sebenarnya bisa buat kayak beberapa bulan ke depan ya, jadinya emang harus depresiasi dan lain-lain gitu kan. Oh. Gitulah. Luar biasa guys, luar banget. biasa guys, luar biasa. Kalau di Jogja, ini kita nih Balon Bar kan lokasi di Jogja, dan di Jogja ya mungkin kan ya bisa dibilang ya setiap kota pasti ada punya keunikan sendiri-sendiri. Boleh ceritain nggak kira-kira demografi di customer-nya Balon Bar di Jogja tuh seperti apa sih? Kalau misalnya kayak yang target pasarnya kita, yang kayak udah biasanya emang belinya yang paling sering gitu tuh biasa emang pelajar sama mamah muda. Mamah muda. Yang Berarti kayak 24-35 kira-kira? Ya 24-35 tapi iya 24-35 ya. Yang Ya. 24-35. Tapi sebenarnya kayak sampai 40-an gitu juga masih ini sih, masih ini kayak gitu. Terus ya tapi kan emang di Jogja tuh nggak yang gimana ya. Di Jogja itu kan bahkan terkenal dengan kayak kemurahannya gitu ya, dengan kayak istilahnya apa-apa di In Jogja. general. In general tuh in kalau general. ke Jogja aja murah, makanan murah segala Betul. macam gitu-gitu. Semuanya murah. Jadinya tuh maksudnya kalau misalnya orang yang beli balon di kita, misalnya ya klien kita lah yang memang maksudnya di atas rata-rata, middle up gitu, itu juga pasti bukan orang yang kayak gini gitu loh. Maksudnya bukan orang yang kayak akan spending banget. Kayak kalau di Jakarta kan mungkin emang semua orang rata-rata tuh kayak gini gitu loh. Bahkan kita nggak tahu itu pencitraan atau beneran gitu kan. Kalau di Jogja tuh enggak, bahkan yang kayak yang emang udah istilahnya berduit aja tuh pun pasti akan kayak harga spesial dong gitu-gitu kan. Jadi kayak emang tipikalnya begitu, dan emang brandingnya Balon Bar kan dari awal affordable ya. Kita nggak pengen yang kayak orang tuh kayak Balon Bar mahal, takut gitu loh. Affordable tapi nggak murahan kayak gitu. Jadi ya emang kita menyesuaikan sih sama kayak harga di Jogja. Jadi kita emang nggak bikin yang mahal banget. Pengennya semua orang bisa beli tapi tetap bagus juga kayak Nah, kita kembali lagi ke Instagram nih mungkin. Kalian tuh kan berarti saat ini bisa besar juga karena Instagram. Nah itu kalau tadi kesulitan dari sisi pemasaran nih, karena kan kita tadi sudah bahas juga kalau Balon Bar ini tidak di toko gitu, dan orang nggak bisa walk in gitu. Jadi kan memang fokus harus di Instagram. Kesulitan awal tuh seperti apa sih dari sisi marketing, dan ada tips-tips nggak untuk teman-teman terutama yang mungkin tidak di Jogja tapi mungkin bisa relate dengan keadaan di Jogja gitu, mirip-mirip, ada nggak kira-kira? Kalau misalnya pas awal-awal tuh sebenarnya malah lebih, kalau buat aku ya susah-susah, tapi kayak kita kan masih ambis ya, maksudnya masih ambisi gitu ya. Pas pertama kan kayak gimana nih kita nggak ada orderan nih hari ini, kayak atau seminggu ini orderan cuma dikit, gimana caranya supaya kita bisa dapat orderan setiap hari. Itu kan kayak kita lebih ambisi nih, harus cari solusi, jalan keluarnya gimana, jadi masih rajin gitu. Maksudnya masih yang kayak endorse konsisten lah, buat kita bahkan hal-hal yang kayak kepoin influencer, habis itu kayak kita kepoin catetin ulang tahunnya tanggal berapa. Kita liatin gitu. kayak Scroll tahun lalu kira-kira tuh berapa weeks ago, jadi kita kita bisa kasih free endorsement sebenarnya. Soalnya kalau kita sebenarnya jarang sih kalau endorse berbayar, soalnya kayak ya sebenarnya di Jogja mini influencers tuh sebenarnya yang orang yang beneran emang pesan aja gitu. Jadi kayak ya kita ya mencoba kayak nyari free endorsement. Kalau misalnya kayak dikasih kan kadang-kadang emang dia lagi merayakan. Betul. Ya namanya juga free ya, makanya kita harus niat kan. Yang pas awal tuh pokoknya niat banget lah, kita kayak setiap bulan udah tahu nih, oh ini anaknya yang nomor 2 ulang tahun. Terus yang ini suaminya ulang tahun kayak gitu lah. Kita list, habis itu kita pasti approach lah, walaupun dia nggak balas atau ya udah coba, namanya juga usaha gitu kan. Betul. Terus Instagram Ads tuh juga pas pertama nggak setiap hari, maksudnya masih kayak ya udah cobalah 20.000 gitu kan pas pertama. Terus kayak 50.000. Jadi kita IG Ads pas cuma kayak lagi sepi, misalnya kayak kayaknya nggak ada orderan lagi deh gitu. Ya udah kita ads kayak gitu. Terus ya habis itu ya kayak tetap bagi-bagiin teman-teman sih.
Bagi teman-teman tuh harus sih, misalnya kayak temanku ulang tahun atau kayak lahiran atau kayak gimana, kita kasih aja. Support aja kayak gitu. Itu jalan terus sampai sekarang. Oke. Oh, itu terus jalan terus sampai sekarang. Iya. Oke, berarti ini kalau yang tadi kita balik lagi ke soal influencer, itu cukup menarik sih, karena ya kalau saya datang dari Jakarta nggak biasa tuh yang seperti itu, karena biasanya influencer datang dia emang sih nggak baik ya, mereka yang datang gitu, tapi mungkin karena begitu banyak juga ya influencer ya, dan kalau yang kita yang approach biasanya memang kemungkinan ada rate-nya gitu yang harus kita bayar. Yang buat yang pemula itu cukup menarik sih, karena berarti bisa aja banyak micro influencer yang kita sebetulnya nggak harus keluar uang, ya keluar sih karena ada modalnya kan, modal barangnya gitu. Itu yang kita keluar, tapi dari sisi itu aja, nggak harus yang rate-nya berapa gitu-gitu. Nah, sukses rate-nya gimana tuh kira-kira kalau dari influencer? Sebenarnya sih kalau kita nggak bisa ngomong dan kayak gimana ya, emang nggak berharap untuk kayak langsung action, maksudnya kayak langsung sales gitu loh. Kita pasti kayak ya kita harapnya ini exposure aja, ini buat branding aja, ini buat konten kita juga. Ya nggak berharap yang kayak langsung banyak banget orang ratusan beli tuh enggak. Cuma kebetulan waktu itu emang ada satu yang kayak beneran langsung kayak gitu loh. Pokoknya itu inget banget, habis dia non-stop orderan, maksudnya kayak setiap hari tuh jadi ada terus kayak gitu. Itu gara-gara Assalamualaikum, lahiran ini mendadak akrab banget sama yang namanya balon bar, Masya Allah. Ini semua balon dari mereka di Jogja, bagus-bagus banget. Terima kasih banyak balon bar. Terima kasih Pak Manoj, Bu Shania, Pak Karan, dan keluarga besar MD Picture atas balonnya. Thank you Pak ya, sorry banget masih terlockdown di Jogja, jadi belum bisa bekerja. Dan itu juga kita nggak berharap, maksudnya kayak dia karena dia mau beli ke kita. Dan jadi memang inquiry, mereka approach, dia approach ke balon bar. Emang mau beli, dan kayak kita juga tetap biasa aja kayak oh ya warnanya mau apa sesuai yang dia mau dan kayak sesuai budgetnya dia. Tapi dan itu kalian udah tahu kalau ini tuh ternyata influencer. Tahu. Okay. Soalnya centang biru kan. Oh gitu. Centang biru. Jadinya kayak centang biru. Oh karena dari DM Instagram ya, bukan WhatsApp ya. Oke. Terus ya udah akhirnya tetap gini. Terus akhirnya kita gratisin aja gitu. Tapi kan dia udah expect mau bayar. Dia jadi belinya sesuai yang kayak dia mau bayar gitu-gitu. Ya appreciate banget pastinya. Emang dia mau beli untuk anaknya ulang tahun, terus tapi kayak udah mengikuti prosedur kita juga kan. Bener. Kayak gitu. Tapi kayak kita in the end kayak kita yaudah ini kita kasih gratis. Tapi gitu. itu dari sisi balon bar juga ya maksudnya wah dia udah siap beli nih, maksudnya ya gue kasih gratis ya sebenarnya worth it, karena dia sebetulnya betul-betul percaya sama produk kita gitu kan. Sebenarnya pun kalaupun kita nggak kasih gratis pun kan dia tetap beli ya. Dan betul. Kayak kita cuma bedanya gimana ya, kayak kalau kayak kita kasih gratis tuh dia lebih kita kayak build relationship aja. Iya, jadinya kayak dia lebih percaya, terus kayak ya ampun makasih loh ya gitu kan, karena dia udah mau bayar dan dia jadi ngetek-ngeteknya tuh jadi kayak niat banget. Kayak niat banget. Kalau tadinya kan nggak usah ngetek juga nggak ada kewajiban dan nggak, maksudnya bukan kewajiban juga sih kayak. Iya, tapi maksudnya dia lebih appreciative lah. Karena dia lebih appreciative, dia juga ya win-win sih sebenarnya. Good, mantap. Jadi berarti itu bisa dibilang itu turning point-nya ya. Itu turning point-nya ya. Dari situ. Jadi intinya guys, berarti nggak boleh bosen-bosen endorse. Maksudnya hit or miss. Tapi terutama di area yang mungkin bisa dibilang agak price sensitif, kita tetap bisa bikin branding yang bagus. Seperti balon bar, brandingnya bagus banget dan tetap friendly, tetap approachable. Dari sisi approachable juga dari sisi harga juga ya, karena tetap affordable juga. Tapi ya produknya nggak kesannya murahan gitu. Terus kalau misalnya zaman sekarang sih, kalau menurut aku TikTok sih. TikTok ya? Iya, TikTok tuh gila banget sih sebenarnya. Tapi sayang aja kayak produk kita tuh nggak bisa kirim luar kota. Soalnya tuh kan pasti kalau sekali viral kayak mau kak di Papua di mana kayak salah gitu loh, sayang banget. Tapi kan secara nggak langsung kayak kita mengendorse kayak toko balon di semuanya gitu loh. Kalau misalnya kayak kita viral satu, jadinya kan aku juga mau beli yang di Bogor misalkan, kayak aku juga mau bikin kayak gini di Bandung. Jadi secara nggak langsung kayak kalau misalnya kayak semua orang begitu kan jadinya
ya bagi-bagi gitu loh, Benar, maksudnya benar, kayak benar. nanti yang Jakarta bikin yang viralnya orang Jogja yang lihat jadinya kayak nyari Benar, ketemunya balon benar. bar kayak gitu. Ya secara nggak langsung itu ada, ya itu kayak kita juga salah satunya anggotanya apa, keuntungannya kita punya komunitas, ya intinya sesama seniman balon sekarang mulai kenal-kenal lah karena kita juga punya Selonia juga. Selonia. Jadi dari situ tuh apa namanya sama-sama naikin tren lah ya. Iya kayak sama-sama kayak mengendorse each other Bener. bisnis gitu loh. Bener. Dan ya itu sesuatu yang sangat positif sih, dan perlu terus-terusan gitu. Dan kalau misalnya memang di area kalian belum ada, di kota kalian belum ada, dan banyak kota yang belum ada sebetulnya. Yuk bikin. Betul. Yuk join channelnya. Beli balon ada 5. Banyak Yeay. masukinnya. Kok jadi ini aja. Langsung ini ya. TikTok soalnya sebenarnya itu bener-bener gratis. Iya. Betul. Itu gratis cuma niatnya aja, dan niatnya emang susah sih. Dan sebenarnya harus Effortnya Iya, sebenarnya juga Effortnya lumayan susah, sih. kayak gini nih, ini kan juga sebenarnya kayak lumayan effort banget ya, dan kayak ujungnya kita nggak tahu kayak hasilnya gimana. gambling. Bener. Tiap kali bikin konten kan selalu kayak, aduh emang Emang orang laku suka, ya? emang Emang orang laku. mau ngeliat kayak gitu, sama kan yang kita nggak tahu ternyata Bener. emang yang viral malah yang effortless. bener. Kadang-kadang Kayak gini doang, nggak kenapa sengaja nggak lihat, coy? kok jadi view-nya Iya. banyak ya. Iya, gitu. bahkan kita ada yang kayak ngasal banget cuma TikTok Iya. Kayak tuh notifnya banyak kan. Padahal kayak misalnya nggak diedit yang rapi-rapi amat, kayak bener-bener Iya. gak rapi, kenapa banyak yang lihat kan jadi kayak Bener. sayang banget yang Ini rapi juga nggak kita dilihat. baru bahas tuh kemarin sama tim sosmednya ada 5 sama si kita tadi baru bahas juga. Kayaknya gimana caranya, kan banyak banget effortnya sebenarnya cukup banyak gitu untuk bikin video, untuk bikin reels aja yang 15 detik aja mungkin. Iya. Wah, Ayo, capek. coba kasih tips. Karena terus terang nih, kalau buat balon bar, ini kayaknya salah satu yang lumayan rajin bikin reels, dan ya reels karena TikTok juga mungkin ya. Di kalian kan memang aktif TikTok gitu. Dan menarik gitu. Kalian cari ide dari mana tuh? waduh kalau nanya Datang ide sendiri kita kadang. juga Wih, tidak datang tahu. sendiri. Datang sendiri, tapi kalau misalnya lagi diminta nggak datang-datang. Nggak, waktu itu tuh Pikiran. pernah ada satu masa tuh dimana kayak aku tuh ambis banget TikTok. Jadi kayak aku pengen viral. Ambis tuh maksudnya apa sih? Ambisi. Oh, ambisi. Kayak- Oh, ambisi. Oke. Ambi. Sorry. Kayak, gimana caranya TikTok tuh viral ya? Pokoknya mau viral gitu. Terus tuh semakin ngebet tuh semakin gak viral. Iya. Semakin pokoknya kayak pokoknya kita harus viral nih TikTok, gimana ya Itu caranya bikin kita konten sehari bisa 5 4. sehari 5 ya sehari bikin 5, terus kayak udah cepet aja lah, ayo satu kayak gitu kan. Terus upload nggak viral. Iya, nggak cuma viral. 20 yang nge-view, terus besok ya cuma kayak nambah sedikit Tapi itu kayaknya 100. lebih ke sebulan sih ya. Sebulan itu apa seminggu itu kayak Pokoknya- ya lumayan rajin lah bikin konten. Rajin banget itu bikin Oke. TikTok. Tapi bikin konten kan harus ngedit lagi kan. Kadang-kadang kita Bener. udah bikin konten, kita nggak ngedit. Bener, males Kita ngeditnya tuh. udah ngedit, Harus kadang-kadang kita harus kasih tulisan atau kadang kita harus Voice voice over. kita kayak aduh belum lagi mood lagi kayak gitu kan. Belum lagi pesanan lagi, ada Iya, pesanan. kayak gitu. Kayak Jadi gitu lah. kayak iya. Ya, susah ya. terus habis itu pokoknya akhirnya Ada satu ya? pokoknya kan kayak aduh kita sampai aku tuh ngitungin tuh loh kayak misalnya orang lain kayak mereka bikin berapa video sih sampai viral, terus kayak kita udah banyak banget nih, udah 40 nih Iya. nggak viral tapi terus Tapi habis itu itu ada kayak, satu. terus mikirnya kayak aduh kayaknya konsepnya jangan gitu ya, kayak mikirnya kayak yaudah kita bikin aja 100 video pasti ada satu yang viral gitu. Aku Oke. mikirnya kayak jangan kayak ya udah kita bikin 5 lah ya, kalau 5 mungkin nggak ada gitu ya, bikin aja minimal 100, effortnya kan lumayan tuh. Bener banget. Habis itu kalau misalnya nggak ada yang viral ya udah kita menyerah. Menyerah tuh udah kayak malas. Tapi untungnya habis itu sebelum nyampe 100 tuh ada yang viral gitu lah. Tapi viralnya belum yang viral banget, masih yang kayak paling kayak cuma berapa 10k gitu lah. 10, Heeh. 20. Terus tapi kan kalau Tapi satu kalau viral misalnya viral tuh jadi- semangatnya ada lagi. Iya Semangat pasti, banget. Jadi kayak, pasti. oh ya banyak banget. Ada rewardnya juga kan, iya, berasa habis itu reward. balas-balasin komen tuh habis itu kayak, yaudah balasin nanti komennya pakai video kayak gitu. Jadi kayak, ya kalau lagi rajin ya. Terus ya udah habis itu udah viral udahlah. udah viral satu. Tapi itu juga followernya masih centang aja dikit. pokoknya Iya. ya. Pokoknya bucket list udah To-do ada listnya gitu. udah. Tapi habis itu Instagram kan Reels.
Jadinya kayak waduh kayaknya berkonten nih kayak termasuk kebutuhan yang kayak lumayan emang harus kalau bisa terus, dan kan itu juga kayak kita happy juga ya kalau bisa menginspirasi orang untuk kayak oh ternyata bisa ya kayak gini doang sebenarnya, tapi kalau kita bikin konten yang bagus tuh menarik gitu loh, bisa edukatif gitu kan kalau TikTok. Jadinya yaudah kita coba bikin, dan kan dibantuin juga ada yang bantuin aku bikin sekarang konten. udah ada. Jadinya kayak ya udah. Setiap usaha pasti kan ada permulaannya gitu. Tadi kita ngobrol-ngobrol kayak suka dukanya gitu loh, suka dukanya perjalanan Balombar yang kalau menurut mereka itu kayak lowest point-nya katanya. Ya sebenarnya nggak lowest point. Enggak, ya kayaknya sih enggak, menurut Cuman saya sih enggak. effortnya mungkin kayak kali-kali lipat ya mungkin. Maksudnya kayak mungkin dari sisi gue tadinya anak kuliahan nih, cuman sekarang jadinya ya kayak beda aja posisinya. Mencari sosok nasi itu nggak gampang guys gitu. Coba ceritain dong kira-kira pertama-tama tuh gimana sih perjalanannya? Jadi waktu itu kan kayak maksudnya kita awal-awal lah ya, kayak maksudnya ya belum setiap hari lah, kayak belum setiap hari rame, setiap hari ada orderan kayak gitu. Jadi kayak kita ya masih mencari-cari juga peluang di sana sini kan. Terus habis itu ada teman kita yang kayak ngasih tahu besok ada wisuda di sini nih, kayak jualan gas. Maksudnya gimana caranya, gimana tuh? Oh ya udah jualan aja di depan kampusnya. Terus kayak jualan di depan kampus. Balon. Iya, terus akhirnya kita yaudah boleh deh. Tapi kan masih bingung juga ya pertama tuh. Gimana nih? Kita dikasih tahu jam berapa? Kita dikasih tahu jam 9 malam. Jam 9 malam. Besoknya kan graduation-nya besoknya. Besoknya. Terus kayak terus dia nggak mampus gitu. Aku di sana jam 7 ya udah nyampe, terus waduh. Terus kita begadang sampai jam 3 apa jam 4 malam. Nggak tidur langsung jualan? Ya tidur bentar 3 jam. Terus tapi habis itu dia bilang jam 7 pagi, terus kita, ngapain sih Val kita jam 7 Iya, pagi? akhirnya kita nggak. Kita akhirnya kalau nggak salah jam 9 kayak udahlah santai aja, nggak usah berebutan soalnya tempat. kan itu belum. Jadi dia datang sebelum orang datang, maksudnya pas orang datang wisuda. Kalau kita kayak lebih ngincernya setelah mereka keluar wisuda. Gitu. Iya. Jadi mereka udah keluar. Ada yang beli buat itu gitu. Ya, terus ya udah kita keliling deh kayak bulan Kak gitu. Tapi kalau misalnya yang para florist tuh mereka kayak ada semacam lapak gitu, mereka kayak bikin booth gitu kan. Tapi kayak kadang-kadang tuh ada orang yang udah dari jam 3 pagi ngetekin tempat itu karena kayak tempatnya strategis. Bagus, kan tempatnya. Nah, kalau kita kan kita baru datang juga siang ya. Terus kayak ya udahlah kita muter aja gitu. Jadinya kita malah merasa lebih fleksibel sih, soalnya kita nggak harus kayak di tempat itu doang. Jadi kayak kita muter-muter aja. Dan itu kita berdua. Kita berdua. Jadi masih berdua banget. misah gitu. Iya, cari gerbang saya. Iya. Cari. Iya, terus kayak kembalian deh. Sebentar ya. Kembaliannya nggak siap ya. Iya, kembaliannya nggak siap. Lucunya malah florist teman kita akhirnya kayak kayaknya kita muter juga deh kayak mereka. Muter aja deh kayaknya lebih ini. Iya, yang ngasih tahu kita agarnya ikutan kita muter juga karena kan kadang-kadang kalau misalnya kitanya diem kan susah juga ya, maksudnya kita nungguin orang datang kan susah. Kalau kita mendesak orang gitu. Terus yang lebih ngakaknya lagi, sempat tuh beberapa kali sebelum pandemi kita kayak datengin ke tempat yang ramai banget nih yang jualan babang balon. Jadi babang-balon melayang gitu. PVC alun-alun PVC gitu, yang pakai modelnya. yang pakai LED gitu. Iya. Terus kan babang balonnya ngeliatin kita kayak balonnya beda nih, kayak pakai stiker, pakai kayak topi sudah. Terus kayak dia deketin. Berapa mbak jualan nih kayak gitu-gitu tuh. Terus kayak ya kan kita nggak enak juga ya, kan maksudnya kayak dia lebih senior tapi kayak kita beda jualan. Ya segini pak, kita jual 50 kayak yang cuma balon mini stick biasa kecil-kecil. Dia langsung ngiler dong. Terus dia kayak lumayan ya mbak ya gini-gini. Terus dia mau bantuin kita jualan. Oh gitu. Iya tapi kayak dikasih harga murah dong mbak. Langsung dapat reseller tuh. Terus habis itu kayak udah juga sih, capek nih. Soalnya ya udah kasih dulu deh 5 apa 10 gitu kan. Gak lama, laku dong. Iya, sempat ada tuh kita di tempat yang sama, kita udah muter-muter yang beli tuh dikit banget kayak cuma paling 5 apa 8 gitu. Terus sekali dipegang dia 30. Kayak 30, pokoknya banyak banget sampai 38 apa kayak. Terus kita shock. Padahal kita waktu itu bertiga ya, kita dibantuin satu orang, terus habis itu kayak kita megang kayak lakunya paling 1 gitu ya. Kayak kita ya udah tahu lah dia laku 1 tuh. Tapi bapaknya ini kayak nggak tahu di mana tuh bilang, "Mbak, udah habis." Gitu. Iya,
padahal maksudnya tempatnya sama nih. Jaringan dia, mungkin jaringannya besar. Iya, terus Pak gimana caranya Pak? Kok bisa jualan gitu? Deketin aja yang anak kecil Mbak. Anak kecilnya mau, emaknya terpaksa beliin. Oh Jadi iya, kayak iya. gitu. Jadi lebih ke arah persuasif ya. Iya, ya ternyata. Ya tapi kan kita udahlah Ya, sama kita kan mikir maksudnya ya siapa kalau tertarik ya beli gitu kan. Iya, benar-benar. Oke. Gitulah seru. Begitulah Zaman-zaman Keren ya. gitu. perjuangan. Dan tapi- itu mengais follower dari situ juga sih sebenarnya. Oh gitu. 1-2 follower ada yang dari Misalnya kayak ada yang kayak hits nih, terus ditawarin nggak mau beli, kan nggak boleh foto aja mau nggak? Boleh foto aja kak, boleh ya kak? Nanti kayak terus kayak oh iya boleh nggak enak kan dia Langsung udah follow gitu. ya terus kayak nanti aku Ntar kita tag. kayak aku bilang kayak gitu Instagramnya apa yang kayak gitu dah buat kayak Oh, gitu. oke. Terus kalau itu kalian awal-awal tuh seperti itu tuh kan jual di jadi Event-event langsung lah. event-event. Tapi pernah kayak misalnya buka booth pop up di Belum pernah ya. ini Belum pernah, di soalnya mall kayak atau di mana gitu. belum pernah soalnya customize banget kan jadinya kayak bingung. Agak bingung kayak maksudnya mungkin kayak sistem PO tapi kok kayaknya susah gitu, maksudnya kalau Iya, kita jual ready bener. kok kayaknya juga nggak kurang customize gitu, jadi kayak ya itu paling yang pertama kali kita jualan itu ya kita tulisannya aja happy graduation apa kayak Yeah. beda-beda tulisannya, tapi kayak ya kamu bisa pilih warnanya, ada yang kayak kita bikinnya beda-beda juga, ada yang Oke. hitam merah gitu kayak gitu. Oke, wah kita udah ngobrol banyak dan belajar banyak nih sama Gaby sama Rafael. Enggak, seru banget. Pasti yang nonton juga saya aja dari tadi menarik perjalanannya. Jadi kalau saya nanya nih, kalau kita boleh nanya dari sisi kalian berdua, Balon Bar, apa ada bucket list berikutnya atau kayak milestone berikutnya yang pengen kalian capai? Apa? Kok ketawa? Iya, sebenarnya banyak lah kita kalau misalnya lagi pengen, maksudnya ide-idenya tuh banyak banget yang keceplos, tapi yang terjadi kan tidak. Kadang-kadang maksudnya, maksudnya realisasinya susah gitu loh, nggak segampang ide yang kita kan idenya agak-agak Tapi kan mungkin ide kadang-kadang kan mungkin inspirasinya dari luar negeri, tapi kan Iya. kadang-kadang di sini kan mungkin beda ya iya gitu. ya kadang-kadang kan mungkin susah ya pengaplikasiannya, cuman ya sementara ini sih kita ada kepikiran Rahasia ya, masih rahasia ya. iya. ya mungkin semacam pop up store gitulah, Pop-up maksudnya store. bukan offline banget tapi kayak kita lebih pengen ya yang lebih fleksibel gitu, jadi kayak kita cuman jadi island kecil gitulah, jadi kayak pengembira di suatu tempat gitu. Wih, Gitu deh, nggak tahu Belum kejadian tahu apa nih nggak ya, belum belum tentu tahu. terjadi juga soalnya. amin. Pokoknya kita amini dulu aja. Iya. Oke, kalau gitu yang terakhir nih, Kira apa nih? Kira-kira apa nih? enggak, belum. Keren, udah nggak? Kedua deh terakhir kalau gitu. Dia udah deg-degan aja. Yang kira-kira dari kalian ada tips nggak untuk ini kan yang nonton semoga lo ya, semoga banyak. Amin. Amin. Tapi semoga banyak yang terinspirasi untuk terjun juga di dunia ini. Mungkin nggak di kota yang besar gitu. Nah, ya seperti Jogja mungkin ya dibilang Jogja ya kota besar sih, Iya. tapi kayak tadi kalian bilang kan dari sisi mungkin dari sisi Jawa Tengah itu orang ekspektasinya itu ya segala sesuatu memang lebih murah dan terjangkau gitu. Nah jadinya kan price sensitive gitu. Dari kalian ada tips-tips nggak kira-kira yang mempermudah kerjaan supaya mungkin ya bisa jadinya lebih apa ya? Ya lebih mudah aja lah semua jadi bisa lebih cepat gitu kira-kira. Kalau menurutku sih dari awal kayak udah harus tahu jelas sama bisnisnya, walaupun kan kadang susah ya kayak kita, aduh gimana nih pertamanya bingung banget. Iya. Ya pertama nggak usah terlalu mikir kejauhan gitu lah, kayak udah langsung tentuin aja yang kamu bisa bikin, atau kalau nggak bisa bikin ya coba bikin, harus langsung coba gitu, maksudnya harus langsung beli aja di Shopee gitu loh. Di Shopee. Boleh nggak sih? Boleh kan? Nggak boleh, nggak apa-apa. E-commerce ada gitu ya, ada lima belum itu gitu kok. Nggak apa-apa santai aja. Beli aja di e-commerce gitu kan, gampang gitu, beli aja, coba aja gitu. Kalau misalnya pun coba tuh biasanya orang sekali nyoba tuh pasti langsung males kan. Maksudnya harus coba yang kayak misalnya menurut kamu bagus, jadi walaupun yang kamu bikin pertama kali jelek, jangan bilang itu bagus gitu, maksudnya jangan kayak
bagus kok gitu-gitu. Maksudnya keep the standard gitu. Harus tetap ya, objektif ya. gitu loh, walaupun kita yang bikin sendiri kayak kalau jelek ya udah bilang jelek dan bikin sampai menurut standar kamu bagus atau kayak menurut kamu bisa dijual. Terus kalau misalnya itu udah bisa dijual, ya kayak harus tentuin yang anggap aja kamu jadi customer. Pasti bingung kan kalau misalnya kayak ngeliat toko balon terus kayak waduh terus gimana gitu. Jadi kayak bikin kayak sistemnya yang kalau kamu beli tuh gampang. Kalau misalnya harus ada price list ya harus dibuat, walaupun pasti pas pertama kayak gimana ya cara bikin price list itu bingung banget, tapi harus dikerjain. Maksudnya soalnya kan orang jadi gampang kan ngelihat price list dan walaupun kitanya yang susah. Jadi pokoknya semua yang susah tuh emang harus dikerjain gitu maksudnya. Jadinya kayak kalau misalnya yang itu nggak bisa dikerjain, nggak mungkin kayak bisa nge-hire orang gitu-gitu tuh kayak harus kerjain dulu semuanya sendiri gitu. Iya, pasti. Soalnya kayak beberapa hal kan pasti namanya admin, dia bukan kita gitu kan. Jadi intinya kita yang ngerti produk kita. Jadi nanti admin harus kita ajarin dengan cara ya ada media-media tertentu ya, salah satunya seperti kayak price list dan ya format-format yang sudah didesain sebelumnya lah gitu. Makanya sebenarnya kita juga ya salah satu aplikasi yang membantu kita juga Sally, karena kayak sebenarnya itu akan lebih memudahkan kita ngasih kerjaan ke admin gitu, karena kayak semua auto text udah sesuai sama kayak standar kita gitu loh. Misalnya kayak kita nyapa kayak customer kayak yang happy, yang ramah, yang kayak friendly, maksudnya standar ya. Iya, standarnya menurut kita kayak gitu kan. Iya, Saya kayak bener. nggak yang cuman oh harganya ini Kak, kayak maksudnya kan kayak halo Kak, kayak gitu. Maksudnya tetap beda ya setiap tambahan detail gitu. Bener. Maksudnya dengan kalau yang belum tahu ya, Sally itu kayak keyboard membantu admin online shop gitu, dan kayak kita udah pakai dari awal kita mulai balon bar. Jadi kayak untuk membantu balasin chat customer, karena kan semua pesanan kita kebanyakan online, jadi kayak mau pesan dari Instagram bisa juga dibalas pakai Sally. Jadi fungsinya Sally itu tadi auto text, karena biar gimana kita pengen ramah ke customer, tapi nggak semua admin bisa ramah gitu kan. Ya beda-beda gitu mungkin, cara jawabnya mereka mungkin kadang-kadang walaupun karena kan maksudnya ramah, tapi terkesan bisa nggak ramah gitu, karena jawabannya mungkin singkat-singkat dan sebagainya. Itu kembali lagi ke standarisasi, ya bisa di training tapi nggak gampang juga gitu. Oke, jadi auto text tuh tadi memudahkan untuk ya supaya kita juga terkesan lebih ramah. Selain itu ada lagi nggak kemudiannya? Invoice. Jadi kayak misalnya setiap pemesanan kan kita ada formatnya. Setelah dia udah isi formatnya, kita bisa menotalkan itu langsung dari keyboardnya sendiri. Jadi bikin invoice atas nama siapa, barangnya apa, dan kayak format dan ongkirnya tambahannya berapa gitu. Dan dia udah langsung notalin sendiri. Jadi kayak kita kan kadang-kadang udah malam ngitung matanya siwer, ngantuk gitu. Ya mungkin agak sedikit salah kan kalau misalnya udah totalin langsung udah nggak enak ya, maksudnya kalau kurang pembayaran terus kita mesti minta lagi kan nggak enak banget. Kurang profesional lah jadinya kalau misalnya kayak ada kesalahan minor seperti itu. Jadi dan kelihatannya juga lebih profesional sih untuk dari klien ngelihat. Pasti karena ya dibanding cuma totalan lewat WhatsApp kan pasti harus ada kayak hitam di atas putihnya, gitu. Nomor rekening atau kayak ya sedikit-sedikit syarat ketentuan lah ya yang biasanya yang kita juga harus manage ekspektasi gitu mungkin ke customer kan. Biasanya kan misalnya kalau kayak di kita nih, nggak tahu di kalian sih, kalau kayak di kita nih misalnya kita set operasional tuh mulai dari jam 9 sampai jam 6 sore misalnya. Tapi kan berarti kalau ada yang mau minta dikirim, saya mau minta kirim 6 pagi dong, itu kan maksudnya kalau kita udah ada format ini kita bisa mengacu ke sana, kita tuh baru bisa kirim jam segini, boleh nggak dikirim malam sebelumnya Kak? Ya apapun itu solusinya lah. Tapi minimal kita bisa udah ada yang ada duluan gitu. Jadi admin kita juga neranginnya lebih gampang. Dan gitu. Kayak nggak dibuat-buat, bener. semuanya gitu. Nggak alasan gitu. Kalau enggak kan kesannya apa-apa nggak bisa kan, malesin banget sih gitu ya kan. Bener. Jadi ini banget sih emang penting gitu. Oke, guys, jadi sekali lagi seru banget kita belajar banyak sama Gaby sama Rafael. Ini tadinya kita rencana 20 menit nih, kayaknya bisa lebih. Gak usah pakai challenge aku.
Enggak. Ini buat lucu-lucuan aja. Jadi supaya ini menarik. Makasih sebelumnya Gaby sama Rafael udah mau nggak ngerjain lo ya, ngakak. Kita nggak tahu sih seseram apa. Nggak serem lah, biar gimana balon kok. Oke. Hapus peralatan masak, Peralatan dekorasi. tunggu juga sih peralatan masak. Apa ya? Oh, aku udah tahu. Ya udahlah nanti lihat aja jadinya apa. ABC Jadi mana dasar? Ini E, J nggak sih? F, G. J berarti. Tuh. Jakarta. Nah, terus aku ngomong apa? A. Oh, A. Amerika. Australia. Arizona. A lagi. Argentina. A lagi. A lagi. Asia. A lagi, Bang. Asia bisa. 1, 2, 3, A. 4, 5. Minum. Kalau apa cuma ini. Dua, tiga. A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, H, I. I lagi. Oh, I. aku dong. Indonesia aja ya, Indonesia. A. A lagi. Apa ya? Amazon. Itu boleh. Amazon. N bro. Norway. Norwegia. Norwegia. Lagi. Ya udah lah. Nggak tahu mau bikin apa cuy. Apa ya? Kenapa? Ambon bro. N lagi. Ada nggak sih Indonesia tuh N? Ada sih sebenarnya. Tapi nggak. Apa ya? Aku juga. Kayaknya nggak ada deh. Aku minum aja lah. Minum bro. Ini kayak sendok. BC 5 dasar. Tuh banyak J. dah langsung. K L M N O P Q R S T T apa ya? Taiwan. Lagi. Enggak ganti. Taipei. I. India. A lagi. Aku nggak bisa apa-apa nih, cuma gini doang. Udah Ayolah. mati. Minum deh. Ulang lagi. ABC 5 dasar. E, F, G. G. Waduh. Gajah nggak boleh ya? Greenland. Greenwich. Terus berarti H. Apa ya? Hawaii. Inggris. S. Semarang. Boleh kan? G lagi cuy. Apa ya? Aku minum ya. Oke, apa jadi ada? Sar. J K L M. Aku ya? Atau siapa? Aku. Malang. Ada nggak sih kota dari G? Gorontalo. Nah, Oh. 10, 9, 8. Aku udah lah, nggak usah lah. Oh. Kalah deh. Aku juga apa nih jadinya gunting maksudnya. Oh, aku salah. Ini aja nggak dimakan. Pertama-tama dari Rafael dulu karena Rafael punya box A. Jadi tadi soalnya peralatan masak. Nah, peralatan masak. Itu apa nih ceritanya? Oke, jadi ini sendok. Ini bisa jadi sendok sup, bisa jadi sendok makan, bisa jadi macam-macam. Tadi mau bikin
pisau juga, tapi ternyata kayaknya susah, harus distorsi. Udahlah kita pakai yang gampang aja ya, biar ya masih lucu lah. Oke, tepuk tangan. Yeay. Nah, kalau Gaby? Kok tadi peralatan dekorasi, jadi gunting lah ya, gunting kan ya walaupun bentuknya kayak Ini ada. lah, gini. Oke, ini kan buat itunya kan? Oh, ini yang gini buat ya. potongnya. Ya. Ya, gunting kan kepake buat potong senar, buat kayak ya apapun lah gunting. Yeay. Oke, berarti guys gitu aja. Kita makasih banyak sekali lagi, kita sudah dikasih waktu sama Balon Bar untuk main-main dan ngobrol-ngobrol dan main-main lagi. Jadi sampai di sesi nyalon berikutnya. Yeay, bye. Hai guys, thank you udah nonton videonya sampai habis. Dan kalau kalian suka video-video seperti ini, ikuti terus, klik subscribe, dan jangan lupa di like videonya. Kalian juga bisa komen untuk menyarankan seniman-seniman balon mana lagi nih yang perlu kita interview. Jadi kita bisa datengin dan kita bisa bikin videonya. Ya, thank you ya. Ditunggu like dan subscribe-nya.